datang di Ospek, obrolan seputar kampus. Dengerin yang penting, buang yang pusing. Bersama aku, Nisa, selaku host di episode 1. Dan narasumber kita yang kayaknya anak-anak ilmu komunikasi Untirta mah udah gak asing lagi deh. Yaitu Kak Zunun. Halo Pak Ivan. Pak Ivan. Ada Pak Ivan ya? Ada dong, ada. Ini spesial banget ya menyapa untuk Pak Ivan. Pak Ivan. Nah sebelumnya terima kasih ya ke Kak Zunun yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai kita di episode 1 kali ini. Karena Kak Zunun ini setelah skripsi udah sibuk teman-teman. Nah kebetulan banget topik yang bakal kita bawa di episode 1 kali ini adalah life after skripsi. Kita bakal nanya nih ke Kak Zunun kira-kira life after skripsi itu kayak gimana ya, biar teman-teman di rumah punya gambaran terkait gimana sih nanti kalau misalnya aku lulus, apakah bakalan susah ataukah bakalan dapat pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Jadi daripada kepo, mending kita langsung tanya aja kali ya ke Kak Zunun. Boleh nih Kak, sebelumnya boleh nggak sedikit ceritain tentang fase sulit kakak selama skripsian? Banyak sih ya, sampai hari ini masih sulit sih. Masih kesulitan. Tadi kan saya bilang ceritain fase sulitnya gitu-gitu, gambaran setelah skripsi. Ya suram teman-teman, nggak ada apa-apa. Pokoknya kalian nganggur lah, udah 10 tahun gitu. Bab. tapi pas waktu skripsian tuh ditemenin sama teman-teman yang suportif gitu. Wah iya. Nih kalau dari Jatuhnya pengalaman bukan life after skripsi ya kalau bahas itu ya, life after breakup kalau itu. Oh ya. iya ya, life after breakup terus skripsian. Tapi biasanya yang skripsiannya breakup, karirnya. Nah, kalau misalnya skripsi yang Kak Zunun bawa untuk kakak, judulnya apa sih? Judulnya itu komunikasi politik dalam organisasi, studi kasus intervensi Partai PDI terhadap kampus melalui BMKBM. Wah. Melalui GMNI ke BMKBM. Jadi itu mau ngasih tips juga kayaknya udah pada bikin skripsi ya, udah pada bikin judul ya. Kita belum sih yang semester belum. 5. Jadi menurut saya salah satu cara mudah mengerjakan skripsi adalah skripsi itu kan tujuannya penelitian ya, mencari fakta-fakta baru, mencari solusi dari masalah di masyarakat yang ada. Itu pertama. Yang kedua, tipsnya menurut gua itu kan hal wajib, tapi tipsnya menurut gua adalah mengangkat isu yang memang kita ada di lingkungan itu dan kita suka. Nah, saya sendiri udah lama, sebenarnya nggak lama-lama amat, mungkin ada yang lebih expert di dunia organisasi, tapi di momen itu udah merasa cukup di dunia organisasi untuk ngebahas keresahan-keresahan apa aja yang ada di dunia organisasi. Salah satunya gimana sih dunia organisasi kampus bisa terintervensi oleh pihak eksternal dari luar, karena kan banyak stigma-stigma yang susah untuk dijelaskan secara detail gitu, gimana pihak politik eksternal mengintervensi kampus lewat cara-cara apa, di kampusnya lewat jalur-jalur mana, sehingga terjadi kubu internal, kubu eksternal. Nah, saya mau menjelaskan secara detail gimana produk atau intervensi itu masuk lewat jalur-jalur mana gitu. Menarik banget ya, berarti memang fokusnya ke organisasi dan politik ya kalau misalkan Jadi lebih ke dampak sih, dampak politik luar sama politik kampus tuh jembatannya apa sih? Nah, ini jembatannya yang dibahas nih gitu. Oke, menarik. Akhirnya beres tuh ya skripsinya itu. Beres. Susah nggak sih pas Beres. masa-masa mengerjakan itu untuk menemukan jawabannya? Itu maksudnya kuali atau kuanti? Kuali, nggak dibilang susah, pasti susah karena banyak tantangan. Dibilang gampangnya karena fun. Yang tadi tipsnya adalah suka. kita ada di lingkungan itu, kitanya juga resah, hal yang kita suka dibahas. Karena kan banyak yang ngambil judul-judul yang gampang tapi dia nggak ngerti, akhirnya dia nggak fun ngerjainnya. Lamanya bukan di bagian ngerjainnya, tapi karena dia nggak fun ngerjainnya. Kalau saya fun gitu, wawancara dan lain-lain, ngulik-ngulik gitu. Akhirnya beres juga lah ya perjalanan panjang menyusun skripsi itu. Tapi pas waktu skripsinya beres nih, Kak Zunun tuh excited karena udah selesai atau malah overthinking, takut gimana-gimana gitu? Nggak melebeli perasaan apa sih, maksudnya ketika skripsi selesai emang ada rasa kepikiran, tapi saya berusaha untuk nggak melebeli nama perasaan apa itu, apa overthinking, apa excited. Cuma yang dirasain adalah, yang selalu difikirkan adalah gimana caranya mempertanggungjawabkan
apa yang udah dilakuin di kampus setelah selesai skripsi. Maksudnya kita ngebahas nih kan di penelitian saya juga ada opini ya karena pakai paradigma kritis. Ada opini, ada pendapat yang saya rasa harus dipertanggungjawabkan bahkan setelah skripsi gitu. Jadi kalaupun ada overthinking di bagian itu bisa nggak ya? Sejauh mana saya akan mempertanggungjawabkan opini-opini saya di kampus, janji-janji saya di kampus selama belajar ke kehidupan setelah skripsi gitu. Sangat menarik banget ya jawabannya Kak Junun. Nah, berarti kan kakak sekarang udah tinggal nunggu waktu wisuda lah ya. Ya. Oke, dan kakak sekarang lagi kerja nih. Itu tadi dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang udah dijanji-janjiin selama di kampus, selama di organisasi, deskripsi juga kerjaan ada tapi 50-50 lah, ada yang dikerjain tapi hasil dari yang dikerjainnya muter lagi untuk ngelola organisasi dan lain-lain. Oke, setahu aku juga kan Kak Junun bukan kerja yang memang ditunggu panggilan kerja kan, tapi memang membuat pekerjaan sendiri nih. Nah, kira-kira tuh apa hal produktif apa aja sih yang Kak Junun lakuin untuk mendapatkan pekerjaan yang sekarang? Prosesnya panjang dan mungkin gak disangka-sangka ya karena selama di kampus 3-4 tahun itu memang banyak pintu yang diketuk sampai ke kerjaan yang sekarang walaupun belum bisa terlalu membanggakan kerjaan yang sekarang atau bisa ngebahas banyak karena masih ada perasaan dan masih ada rencana untuk nge-explore kerjaan-kerjaan lainnya gitu. Nggak stuck di kerjaan yang sekarang, cuma prosesnya ya panjang, menekuni apa yang saya sendiri suka dan nyoba hal-hal yang mungkin saya sendiri nggak suka gitu. Iya benar, setuju sih. Karena yang penting kita mencintai apa yang kita lakukan lah ibaratnya ya. Ya bisa mencintai yang kita lakukan dan bisa memonetisasi apa yang kita lakukan, apa yang kita suka. Oke. Nah, berarti selama proses menyusun skripsi itu kira-kira ada nggak sih pressure sosial ataupun pressure dari keluarga gitu untuk cepet-cepet beres? Pressure dari keluarga jelas ada, dari sosial jelas ada. Cuma bisa, ya kan kita jurusan ikom ya, jurusan komunikasi. Kita bisa mengkomunikasi, bisa mengekspresikan kalau saya tuh lagi ada di posisi yang udah mah penelitian itu memang sulit untuk dikerjakan. Menurut saya judul saya juga sulit untuk dikerjakan. Bukan sulit sih, butuh banyak referensi, literasi untuk memperkuat penelitiannya gitu. Oke. Jadi bukan skripsi yang cepat selesai, tapi skripsi yang mungkin yang baca dikit, tapi dari 5 orang berdampak ke 2 orang gitu. Yang diharapin ya, targetnya emang 5 doang pembacanya. Berarti cara untuk mengontrol perasaan tertekannya itu adalah yang memang sering-sering mewajarkan diri sendiri. Itu penting gitu ya? sih. Jadi self love-nya nggak cuma di story, tapi dilakuin gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya yang dari obrolan kita nih kayaknya Kak Junun orangnya nyantai lah ya sama si skripsi ini, maksudnya kayak nggak terlalu dibawa berat gitu pressure-nya. Cuman bagi teman-teman yang lain tuh, kira-kira selain untuk mewajarkan diri sendiri, ada tips lain nggak sih buat teman-teman untuk biar lebih kuat gitu mengerjakan skripsinya di bawah tekanan banyak? Ya itu sih anti FOMO ya. Walaupun quotes yang garis start orang beda-beda itu udah basi, tapi ya benar. Maksudnya jangan gampang iri sama pencapaian orang. Maksudnya kayaknya nggak di dunia karir doang, nggak di dunia skripsi doang. Menjaga biar nggak gampang kesinggung tuh hal yang penting. Iya, benar, setuju. Kadang-kadang kita disinggungnya bukan sama orang lain, tapi disinggung sama diri sendiri. Dengerin hal-hal yang nggak bakalan terjadi gitu loh, kayak dia udah sempro, dia udah ini, dia udah magang, udah ini itu. Udah biarin aja. Mau dia magang, skripsi dan lain-lainnya lambat juga belum tentu lu sukses, emang lu nya aja lambat gitu. Jadi mungkin nggak baik, tapi sarannya sih ya lebih keras sama diri sendiri aja, jangan istirahat pas capek, jadi push terus aja. Itu tips pertama biar cepet selesai. Tapi kalau tips teknisnya yang tadi udah dibahas, kerjain yang memang kita suka, itu di dunia kita dan memang ada keresahan, dan nanti dari penelitian kita ini menjawab sesuatu masalah gitu. Kadang-kadang orang kan ngelihat judul-judul yang kayaknya udah jadi rahasia umum ya, ada judul-judul yang gampang dikerjainnya, ada judul-judul yang susah. Nah jangan nyari yang gampang atau yang susah. Begitu pula dengan dosbim atau dosen penguji yang
dipikirin banget, ini dosen pengujinya susah, dosen pembimbingnya susah. Ya cari celahnya, maksudnya jangan ngabisin waktu untuk mikirin dosen pengujinya susah, apanya susah, tapi ngabisin waktu untuk mikirin ya gimana biar bisa lulus dari dosen penguji ini, dari dosen pembimbing ini. Jadi lakuin itu pertama, dan yang kedua pastiin apa yang diteliti bisa berguna buat masyarakat, buat diri sendiri apalagi, dan kita fun ngerjainnya. Kuncinya di fun sih. Mau gagal berkali-kali juga kalau fun. Kalau mah kitanya pasti seneng bangkit mah lagi iya kan. ya. Bener-bener setuju. Lagian perlu di highlight juga ya teman-teman bahwa memang kita tuh masing-masing tuh punya waktunya lah ya, punya waktunya masing-masing gitu. Ada juga pada titik baliknya di mana kita berkembang gitu ya kak. Nah menurut kak, karena kan kakak juga udah merasakan lah ya dunia kampus sama dunia kerja. Nah orang tuh banyak yang bilang kalau misalnya dunia kampus tuh idealis, sedangkan kalau misalnya dunia kerja tuh realistis. Nah kira-kira kak Zun tuh sepakat nggak sama hal itu? Nggak sepakat, tapi kalau ada yang mikir kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi berusaha adil ke semua pendapat orang. Kalau misalkan dia mikir di kampus harus idealis, tapi di luar mah kita harus kapitalis. Ya terserah. Cuma kalau nanya ke pribadi, memang dari proses skripsi itu sih banyak mendewasakan diri Banyak ya. pendewasa, iya. Benar. Salah satunya ya kita bisa diskusi sama banyak orang, bisa apa. Kalau jawabannya adalah nggak ada template yang tepat sih, kapan harus idealis, kapan harus kapitalis. Cuma yang pasti idealis itu kan masalah mimpi ya. Kayaknya sekeras apapun kita ngebunuh mimpi, dia nggak pernah mati, pasti bangkit lagi. Dia cuma pingsan. Jadi nggak apa-apa, sekarang fokus dulu nyari duit sampai lu bisa ngidupin mimpi lu gitu. Wow. Karena banyak kok, setelah gue diskusi sama tokoh-tokoh besar, banyak yang kayak gitu. Siapa yang kita tahu, Pidi Baik dan lain-lain. Pidi Baik sempat kerja kantoran. Akhirnya dia keluar baru ngidupin mimpinya. Dan banyak seniman yang kayak gitu. Jangan sampai tetap di jalan idealis, tapi saling sikut-sikutan. Ya banyak kan yang kayak gitu. Mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Widih, mantep tuh. Mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Aku juga pernah dengar kata-kata kayak mimpi tuh gratis, jadi mimpi aja yang paling tinggi gitu. Iya. Seenggaknya kalau misalnya kamu jatuh dari mimpi itu, kamu jatuhnya di atas bintang-bintang. Asik. Itu kalau dibahas detailnya ya, tujuan itu kan harus irasional. Tapi cara kita menuju mimpinya harus rasional. Ya benar, setuju, sepakat. Nah, kalau kayak gitu ya kak. Nah, kan kalau misalnya sekarang kan banyak ya di sosial media itu beredar kayak tips skripsi dan lain sebagainya yang dimana kayaknya kalau misalnya anak muda tonton tuh makin terpacu mereka untuk ngebikin skripsi gitu. Tapi juga ada yang bikin mungkin minder dan insecure nih terhadap konten-konten orang yang lulus dengan nilai sidangnya 100 dan lain sebagainya gitu. Menurut kakak nih, sosial media tuh berdampak signifikan dan secara positif atau negatif sih buat orang-orang yang lagi ngejar skripsinya? Positif sih, karena jujur saya sendiri banyak terbantu sama sosial media. Walaupun banyak temen juga yang terhambat akhirnya karena sosial media. Terlalu banyak nanya ChatGPT dibandingkan dosennya sendiri. Padahal kita udah ngeluarin uang loh, udah bayar UKT loh untuk bisa dapat fasilitas di sini. Tergantung dibimbing sama dosen. Kalaupun kalian nggak cocok sama dosen pembimbingnya, ya diurus, atau bisa diskusi sama dosen lain, atau bisa diskusi sama teman-teman yang lebih paham. Itu fasilitas kampus dulu tuh. Maksudnya kita paham, dan di kampus juga kan udah ada pedoman skripsinya ya. Iya, ada. Nah, rata-rata keblingernya, kok di sosmed ngomongnya gini, tapi kata dosen gini ya. Nah, sedangkan kampus udah nyediain, udah ada pedomannya. Maksudnya sosmed itu seharusnya bisa membantu di bagian-bagian yang mungkin dosen ngejelasinnya, gaya komunikasinya beda kan kadang ya. Kalau di sosmed sama di dosen, kalau masuknya lebih ke sosmed ya udah. Tapi usahain dulu tempuh fasilitasnya ada, salah satunya dosen pembimbing, dosen yang bisa diajak diskusi gitu. Nanti tambahan-tambahan literasinya bisa dari sosmed. Kalau ditanya positif apa enggak, jelas positif. Jadi, tapi yang paling penting untuk kita ngedengerin dosen kita dulu ya, karena kan yang dosen pembimbing kita yang mungkin lebih tahu gimana caranya proses skripsi kita itu kan. Jangan gampang patah lah gitu, kayak kalau di kampus udah gampang patah, di luar banyak yang jahat tahu. Nah itu, coba deh kak, kira-kira skill apa sih yang ternyata tuh penting banget di dunia kerja, tapi ternyata nggak pernah diajarin di kampus? Di kampus tuh orang kadang cuma belajar hal-hal ya kontekstual ya, tekstual, bukan kontekstual.
cuma belajar secara nilai, tulisan, tapi mereka lupa untuk masukin cara komunikasi sama dosen, cara ngelobi teman. Itu juga salah satu hal yang nanti dibutuhin di dunia kerja ternyata. Teknik lobby dan negosiasi Iya. lah ya. Jadi bahasa-bahasa kuno yang kayak di kampus mah banyakin relasi, ya benar. Mungkin kalau kalian masih belum ngerasa kok relasinya masih segitu-segitu aja ya berarti kurang gerak, kurang keluar. Atau mungkin goals kalian yang belum settle, goalsnya apa nih? Jadi nggak nemu jalannya. Gitu sih. Relasi di kampus itu ternyata Iya. emang sepenting itu ya buat Penting. Karena di dunia kerja itu banyak banget urusan-urusan administrasi. Dan fungsi dari relasi adalah memangkas administrasi. Sering kita nemukan, dia mah karena orang dalam. Iya, dia mah order. Itu relasi memangkas administrasi. Relasi memangkas birokrasi. Birokrasi. Birokrasi administrasi. Administrasi, iya. Sorry kalau salah. Makanya Oke. banyak yang gagal ketika aktif di kampus, tapi banyak juga kok yang sukses. Ya memang pada nyatanya seperti Dari ilmu jalanan itulah. Karena kan kita di dunia kerja, di dunia karir perlu memahami banyak karakter orang. Gitu. Itu yang ilmu mahal banget yang bisa dapat di kampus. Cara memahami banyak orang, cara memahami situasi, banyak baca. sering-sering menganalisis sosial kita aja Itu. ya. Oke. Cukup Kak Zen? Cukup. Oke, yeay. Alhamdulillah ya teman-teman. Tadi hasil dari ngobrol-ngobrolnya lumayan insightful banget, terutama buat teman-teman yang lagi nyusun skripsi ataupun lagi mau nyusun skripsi nih, kayak misalnya aku yang lagi semester 5 ini, jujur Kak, sangat membantu banget dan sangat membuka pikiran banget sih, kayak menyiapkan mental lah sebelum kita nanti nyusun skripsi. Nah, sebelum kita akhir dari sesi talk show kali ini, kita bakalan ada sedikit games disordered. Ada games? Ada games Oke. disordered. Ini sebenarnya masih seputar tanya menanya sih Kak. Oke. Tapi kita mulai aja ya setelah berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu This or That. Jadi nanti narasumber kita, Kak Zunun, akan memilih antara A atau B. Nah, boleh yuk kita langsung mulai aja kali ya, Kak Zunun, jawab dengan cepat ya. Siap. Oke. Kerja di rumah atau kerja di kantor? Kerja di kantor. Kerja di kantor. Kenapa? Karena orangnya nggak disiplin. Kalau di kantor ada tekanan. Kalau di rumah pasti nggak kerja. Iya. Butuh Oke, tekanan. oke. Kita butuh tekanan. Selanjutnya nih, kerja sesuai passion atau kerja sesuai kebutuhan? Saya kebutuhan. Kenapa? Karena sebenarnya pengen kerja sesuai passion, cuma karena lawannya kebutuhan, nggak pengen kerja sesuai ini aja. Maksudnya belum pengen kerja sesuai keinginan karena masih banyak yang dibutuhin. Oke. Gaji besar tapi burnout atau gaji kecil tapi hidup tenang? Gaji besar tapi burnout. Kenapa? Karena gaji kecil juga bikin burnout. Gaji kecil juga bikin burnout. Gaji kecil tapi hidup tenang. Besar sih. Karena nggak ngomongin berkah apa enggak kan, jadi besar aja. Ya udah deh. Kalau selagi itu masih berkah, Masih burnout berkah, dikit mah nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa. Oke, cukup ya teman-teman. Harapannya di episode 1 kali ini bisa membawa ibaratnya membawa dampak lah buat teman-teman, entah itu dalam semangat ataupun motivasi baru ataupun gambaran baru terkait nanti mau nyusun skripsi ataupun life after skripsi sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah, mungkin cukup untuk episode 1. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya ya. Masih ada episode 2 dan episode 3. Mungkin Kak Zunan kita kasih salam buat teman-teman di rumah kali ya. Closing statement ya buat dari Kak Zunan buat teman-teman di rumah. Closing statementnya ya pasti semangat ya. Dan tadi kan pembahasannya antara idealis dan realistis ya. Sebenarnya menurut gua idealis juga harus dibarengi sama kemampuan untuk tetap realistis gitu. Jadi jangan hilangin idealisnya, cukup tunda aja sampai kita mampu untuk ngasih makan idealis kita gitu. Jangan tuli sama suara-suara kecil dari hati, dengerin aja. Bap, mantep banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Zunan. Ospek, obrolan seputar kampus, dengerin yang penting, buang yang pusing. Bye-bye.